Wahai umat manusia, ibadat seimbangan rahmat Ilahi dan kadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Syits, putra Adam yang jarang dibahas? Dalam perjalanan hidupnya tersembunyi rahasia tauhid, kebijaksanaan, dan laku spiritual abadi. Mari kita telusuri jejaknya, memahami pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita melihat dunia dan mendekatkan diri pada Allah. Nabi Syits lahir di tengah dunia yang baru dibentuk. Sebagai buah hati Nabi Adam, manusia pertama yang diutus untuk menegakkan cahaya tauhid di bumi. Nasabnya bukan sekadar garis keturunan, melainkan warisan spiritual yang tak ternilai. Ia bukan hanya putra Adam, tetapi titisan amanah yang mengemban tugas suci untuk meneruskan pesan ilahi di tengah umat manusia yang mulai berkembang. Dari tangannya, ilmu, kesabaran, dan prinsip-prinsip kebenaran mulai menebar, mewariskan cahaya pengetahuan yang menjadi pedoman bagi generasi manusia berikutnya. Nama, Syits, sendiri syarat makna, sebuah anugerah dari Sang Pencipta yang mengandung harapan dan berkah. Dalam bahasa Arab kuno, Syits berarti pemberian atau karunia, simbol bahwa dirinya adalah hadiah bagi manusia setelah tragedi yang menimpa Habil. Makna namanya seakan menjadi penegasan bahwa setiap tindakannya akan membawa kebaikan dan pelajaran, sebuah manifestasi rahmat ilahi yang senantiasa membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan cahaya tauhid. Setelah wafatnya Nabi Habil, Syits menjadi tonggak baru bagi kelanjutan ajaran tauhid. Ia bukan sekadar pengganti secara fisik, tetapi pengemban misi spiritual yang berat, menjaga kemurnian wahyu, menanamkan nilai-nilai moral, dan mengajarkan umat manusia agar tetap teguh pada jalan kebaikan. Dalam setiap tindakannya, tersimpan prinsip-prinsip yang kemudian menjadi pondasi awal peradaban manusia, mengajarkan mereka kesabaran, kejujuran, dan kesadaran akan kehadiran Sang Pencipta. Meski peranannya sangat penting, kisah Nabi Syits jarang muncul dalam ceramah atau pengajian umum. Banyak yang lebih mengenal Habil dan Kabil, sehingga figur Syits kadang terlupakan. Padahal, tanpa Syits, kesinambungan ajaran tauhid di bumi mungkin tidak akan sekuat yang kita kenal sekarang. Hal ini memberi pelajaran bahwa kadang kebesaran seseorang bukan tentang popularitas, tetapi tentang konsistensi dalam menegakkan kebenaran yang sejati. Sejarah mencatat bahwa Syits tidak hanya membawa pesan spiritual, tetapi juga pendidikan awal bagi umat manusia. Ia mengenalkan konsep kehidupan yang tertata, mulai dari pengaturan keluarga hingga norma sosial yang adil. Hikmah dari kehidupannya menegaskan bahwa setiap generasi memiliki amanah untuk menjaga ajaran suci, menyeimbangkan dunia materi dan rohani, dan menanamkan nilai moral bagi umat manusia agar tidak tersesat dalam kebingungan duniawi. Akhirnya, sosok Nabi Syits mengingatkan kita tentang pentingnya penerus dalam setiap ajaran ilahi. Ia adalah simbol bahwa warisan kebenaran tidak akan pernah hilang selama ada generasi yang rela memikul amanah, menyebarkan cahaya, dan menuntun manusia ke jalannya. Meski jarang disebut, kehadiran Syits adalah pengingat abadi bahwa setiap manusia memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk meneruskan cahaya ilahi di dunia yang penuh tantangan ini. Nabi Syits bukan hanya figur dari legenda, melainkan sosok yang diabadikan dalam tradisi Islam melalui catatan ulama klasik dan riwayat para sejarawan. Dalam kitab-kitab sejarah Islam, Syits disebut sebagai manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk menegakkan prinsip-prinsip tauhid setelah wafatnya Habil. Kehadirannya adalah jembatan antara generasi awal manusia yang mulai tercerai-berai dengan pesan ilahi yang tetap murni dan tak ternoda oleh hawa nafsu yang kelam. Beberapa ulama, termasuk Ibnu Katsir, mencatat bahwa Syits menerima suhuf, lembaran wahyu yang menjadi pedoman hidup umat manusia pada masanya. Suhuf ini mengandung ajaran moral, prinsip keadilan, dan aturan sosial yang membimbing manusia untuk hidup selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Ia bukan sekadar penerus biologis, tetapi penerus spiritual yang mengemban tanggung jawab besar bagi umat manusia. Syits dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan tekun dalam menegakkan kebenaran. Ia mengajarkan pentingnya kesabaran menghadapi ujian hidup,
seperti yang diwariskan oleh ayahnya, Nabi Adam. Setiap tindakannya bukan hanya untuk kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi untuk membimbing manusia agar tetap teguh pada jalan tauhid, menghadirkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yang harmonis. Dalam perspektif Islam, Sheets juga berperan sebagai pelopor ilmu pengetahuan pertama. Ia mengenalkan manusia pada keteraturan, seperti menghitung waktu, menamai anak-anak, serta mengatur kehidupan sosial agar manusia tidak tersesat dalam kekacauan. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga praktis, mengajarkan manusia cara hidup yang teratur dan bermakna. Meski begitu, kisah Sheets sering tersembunyi di balik bayang-bayang Habil dan Kabil. Para ulama mencatat bahwa hal ini karena fokus sejarah sering jatuh pada peristiwa tragis antara kedua kakaknya. Namun, bagi mereka yang menelaah kitab-kitab klasik, kehadiran Sheets adalah bukti bahwa Allah selalu menyiapkan penerus untuk menjaga cahaya kebenaran tetap hidup, meskipun manusia kadang lupa untuk menghargai sosok yang sederhana namun mulia ini. Suhuf Nabi Sheets memuat ajaran yang menekankan etika dan moralitas, mengajarkan manusia tentang pentingnya menjaga akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ajarannya mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, Sheets menjadi sosok yang menggabungkan hikmah, ilmu, dan spiritualitas dalam satu paket ajaran yang utuh. Riwayat lain menyebutkan bahwa Sheets juga memperkuat konsep ketauhidan dengan menekankan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Ia menanamkan pemahaman ini sejak manusia masih sangat awal dalam sejarah, sehingga fondasi tauhid tetap kokoh meski manusia mulai menyebar dan berkembang. Dalam konteks ini, Sheets adalah penjaga amanah ilahi yang tak tergantikan, meski jarang dibahas di majelis pengajian modern. Sikap Sheets yang rendah hati juga menjadi teladan. Ia tidak mencari popularitas atau penghargaan, melainkan menjalankan misi ilahi dengan penuh keikhlasan. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kebesaran seorang hamba bukan diukur dari seberapa dikenal ia di dunia, tetapi dari seberapa setia ia menegakkan kebenaran yang diperintahkan Allah. Ia adalah simbol bahwa cahaya kebenaran bisa bersinar tanpa sorotan publik. Kehidupan Nabi Sheets juga menunjukkan pentingnya penerus dalam setiap ajaran. Tanpa Sheets, kesinambungan ajaran tauhid mungkin akan terganggu, dan umat manusia bisa tersesat dalam kekacauan moral. Ia menjadi pengingat bahwa setiap generasi memerlukan figur yang teguh, sabar, dan bijaksana untuk meneruskan pesan ilahi, menjaga warisan spiritual tetap hidup di tengah tantangan zaman. Akhirnya, perspektif Islam menegaskan bahwa Nabi Sheets adalah bukti bahwa Allah selalu menyediakan penerus untuk setiap amanahnya. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, ilmu, moralitas, dan ketauhidan yang murni. Sosoknya mungkin jarang disebut, namun jejaknya tetap abadi dalam sejarah dan wahyu, mengingatkan umat manusia bahwa cahaya ilahi akan selalu menemukan jalannya, meski melalui tangan yang tak dikenal oleh dunia. Nabi Sheets bukan hanya penerus spiritual, tetapi juga pelopor ilmu yang mengubah arah sejarah manusia. Setelah generasi awal mulai menyebar dan membentuk kelompok-kelompok, Sheets hadir untuk menanamkan prinsip keteraturan dan pengetahuan. Ia memahami bahwa wahyu dan ilmu tidak bisa hidup hanya dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk praktik sehari-hari. Dari tangannya, manusia belajar menulis, menghitung, dan memahami dunia sekitar dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Sang Pencipta. Salah satu warisan terpenting Nabi Sheets adalah pengenalan aturan sosial yang adil. Ia mengajarkan manusia untuk hidup bersama secara harmonis, menghormati hak sesama, dan memikul tanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Dalam perspektif Islam, hal ini adalah bagian dari amanah ilahi yang harus diteruskan ke generasi berikutnya. Sheets menggabungkan aspek spiritual dan praktis, membimbing manusia agar hidup tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga berkembang dalam kesadaran moral dan religius. Ilmu yang diturunkan Sheets juga mencakup tata cara pengelolaan keluarga dan masyarakat awal. Ia memperkenalkan konsep kepemimpinan yang bijaksana, pengaturan warisan, serta pembagian tugas dalam komunitas manusia. Dengan cara ini,
Ia menanamkan fondasi peradaban yang tertib dan beradab. Semua ajaran ini disampaikan dengan keteladanan, bukan sekadar teori, sehingga setiap generasi dapat mencontoh dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Sheets juga memperkenalkan manusia pada sistem waktu dan perhitungan kalender sederhana. Ia menyadari bahwa manusia perlu memahami ritme alam dan siklus kehidupan agar bisa hidup teratur dan selaras dengan sunatullah. Dengan pengetahuan ini, manusia dapat menanam, memanen, dan merencanakan kehidupan mereka tanpa tergesa-gesa atau tersesat dalam kebingungan. Semua itu dilakukan bukan untuk kemuliaan dunia semata, tetapi untuk menegakkan prinsip tanggung jawab yang Allah titipkan pada manusia. Selain ilmu sosial dan praktis, Nabi Sheets dikenal menekankan pentingnya pengembangan spiritual. Ia mengajarkan doa, pengakuan akan keesaan Allah, dan pengendalian hawa nafsu sebagai fondasi moral. Sheets meyakini bahwa peradaban yang berkembang tanpa kesadaran spiritual akan rapuh. Oleh karena itu, ia menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, mengajarkan manusia untuk melihat setiap tindakan sebagai bagian dari pengabdian mereka kepada Sang Pencipta. Jejak peradaban yang ditinggalkan Sheets juga tampak dalam pengembangan bahasa dan komunikasi. Ia memperkenalkan cara menamai benda, manusia, dan fenomena alam sehingga manusia dapat berinteraksi dengan jelas dan teratur. Bahasa menjadi alat untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan ajaran ilahi. Tanpa keterampilan ini, pengetahuan yang diwariskan oleh para nabi terdahulu mungkin akan hilang, tersapu waktu dan ketidaktahuan generasi berikutnya. Dalam perspektif Islam, warisan Nabi Sheets juga membentuk landasan pendidikan. Ia menekankan pembelajaran berkelanjutan, rasa ingin tahu, dan pengamatan terhadap alam sebagai jalan untuk memahami kebesaran Allah. Sheets bukan hanya mengajarkan manusia apa yang harus dilakukan, tetapi juga membimbing mereka bagaimana cara memahami dan menilai dunia dengan bijaksana. Hal ini membuatnya menjadi pionir pendidikan spiritual sekaligus praktis. Sikap Sheets yang rendah hati dan tidak mencari pujian menambah keunikan warisan ilmunya. Semua yang diajarkan adalah untuk kepentingan umat, bukan untuk menegaskan status diri. Ia meyakini bahwa ilmu yang benar akan menuntun manusia menuju kebaikan dan keadilan, sementara ilmu yang disalahgunakan akan menjerumuskan mereka pada kesombongan dan kehancuran. Dari sini, kita belajar bahwa ilmu sejati selalu dibarengi tanggung jawab moral dan spiritual. Peran Sheets dalam membentuk peradaban manusia awal menegaskan bahwa setiap nabi membawa bukan hanya wahyu, tetapi juga metode praktis untuk membimbing umatnya. Ia menyadari bahwa manusia tidak bisa bertahan hanya dengan perintah ilahi tanpa adanya panduan konkret. Dengan mengajarkan keteraturan sosial, spiritualitas, dan ilmu praktis, Sheets menyiapkan manusia untuk menghadapi masa depan, sekaligus menegakkan amanah tauhid yang diwariskan Adam dan Habil. Akhirnya, silsilah ilmu dan peradaban yang dibangun Nabi Sheets menjadi fondasi bagi seluruh perjalanan manusia. Ia menunjukkan bahwa ajaran ilahi bukan sekadar teks suci, tetapi pedoman hidup yang dapat diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Dari sini, terlihat jelas bahwa Nabi Sheets bukan hanya penerus Habil, tetapi pelopor peradaban pertama yang menggabungkan cahaya tauhid, ilmu pengetahuan, dan tata kehidupan yang harmonis, warisan yang terus relevan hingga zaman sekarang. Ketika ajaran Islam mulai menyebar ke Nusantara, sosok Nabi Sheets menemukan tempatnya di hati para wali dan para penulis naskah Jawa kuno. Dalam berbagai serat dan babat, namanya muncul sebagai tokoh bijak yang membawa cahaya tauhid sekaligus menghubungkan manusia dengan alam semesta. Tidak seperti narasi populer tentang nabi lain, Sheets dalam tradisi Jawa lebih banyak digambarkan sebagai figur yang menanamkan keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan sehari-hari, menjadi simbol harmoni antara budaya lokal dan wahyu ilahi. Dalam naskah-naskah Jawa, Sheets kerap disebut sebagai leluhur ilmu dan kebijaksanaan. Para pujangga menggambarkannya sebagai sosok yang mendidik manusia untuk mengenali tanda-tanda Tuhan di setiap sudut alam. Ia bukan hanya guru spiritual, tetapi juga penasihat moral bagi masyarakat awal. Keberadaannya dalam serat Jawa menegaskan bahwa tauhid bisa dipahami dan diterima tanpa menghapus nilai-nilai budaya lokal,
melainkan menguatkan keduanya melalui sinkretisme yang cerdas. Konsep manunggaling kaula lan Gusti dalam tradisi Jawa selaras dengan ajaran Nabi Sheets. Filosofi ini mengajarkan penyatuan antara hamba dan Tuhan melalui kesadaran dan pengendalian diri, nilai yang selalu ditegaskan Sheets dalam wahyu dan suhufnya. Dalam serat, kisah-kisah tentang Sheets sering mengandung simbolisasi alam, bintang, dan pohon, yang menegaskan hubungan manusia dengan pencipta dan ciptaannya. Ia mengajarkan bahwa kesalehan bukan hanya ritual, tetapi keselarasan hidup dengan semesta. Sheets juga digambarkan sebagai pembawa ilmu praktis yang menuntun manusia dalam kehidupan sehari-hari. Para penulis Jawa menekankan bagaimana ia mengenalkan manusia pada pengaturan waktu, perhitungan kalender, dan manajemen sosial. Semua itu disampaikan dengan bahasa simbolik yang kaya, sehingga ajarannya dapat menyatu dengan budaya lisan dan tradisi masyarakat Jawa tanpa kehilangan esensi tauhid yang murni. Ia menjadi figur yang menghubungkan spiritualitas tinggi dengan kebutuhan praktis manusia. Dalam tradisi Jawa, Sheets juga dihubungkan dengan tokoh-tokoh leluhur lain yang membawa pesan moral dan spiritual. Ia menjadi bagian dari silsilah panjang pembawa cahaya, dari Nabi Adam hingga nabi-nabi berikutnya, yang kemudian dimaknai dalam konteks lokal sebagai guru besar yang menuntun manusia menuju kesadaran spiritual. Cerita-ceritanya syarat dengan hikmah dan peringatan, menjadikan Sheets bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga teladan yang hidup dalam budaya. Serat Jawa sering menekankan kesederhanaan dan kerendahan hati Sheets. Ia digambarkan tidak mencari kemasyhuran, tidak membanggakan diri, dan selalu menekankan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Ajaran ini menjadi inspirasi bagi para raja dan pemimpin lokal, yang belajar memimpin dengan bijaksana, menegakkan keadilan, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Sosok Sheets dalam budaya Jawa adalah pengingat bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari ketulusan hati. Selain itu, Sheets sering dikaitkan dengan simbol-simbol alam yang syarat makna. Sungai, gunung, pohon, dan bintang digunakan untuk menggambarkan perjalanan spiritual dan ilmu yang dibawanya. Simbolisme ini mengajarkan manusia untuk selalu menghargai alam, memahami tanda-tanda Tuhan, dan mengambil pelajaran dari setiap ciptaannya. Dalam hal ini, tradisi Jawa berhasil menyelaraskan ajaran Islam dengan lingkungan dan budaya lokal, membuat pesan Sheets lebih mudah diterima dan diaplikasikan. Dalam perspektif Jawa, kisah Sheets juga menyiratkan tanggung jawab manusia terhadap ilmu dan moralitas. Setiap pengetahuan yang diperoleh harus digunakan untuk kebaikan, tidak untuk keserakahan atau kehancuran. Hal ini menegaskan prinsip yang diajarkan Sheets sejak awal, ilmu dan spiritualitas harus berjalan beriringan. Dengan cara ini, serat Jawa tidak hanya menyampaikan sejarah, tetapi juga nilai-nilai universal yang relevan hingga sekarang. Cerita tentang Sheets dalam serat juga menekankan kesinambungan generasi. Ia digambarkan sebagai sosok yang menyiapkan manusia untuk menghadapi zaman yang terus berubah, menanamkan fondasi moral dan spiritual agar peradaban tidak runtuh. Dalam konteks ini, Sheets bukan sekadar tokoh masa lampau, tetapi simbol dari warisan spiritual yang hidup dan berkembang dalam budaya, selalu menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Akhirnya, perspektif Jawa mengajarkan kita bahwa Nabi Sheets adalah jembatan antara warisan ilahi dan budaya manusia. Ia menunjukkan bahwa ajaran ilahi dapat hidup harmonis dalam budaya lokal tanpa kehilangan makna aslinya. Sosoknya menjadi pengingat bahwa cahaya tauhid, ilmu, dan kebijaksanaan tidak mengenal batas tempat atau zaman, selalu relevan bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan kebenaran dengan bijaksana, sadar, dan harmonis. Nabi Sheets tidak hanya dikenal sebagai penerus wahyu dan pelopor ilmu, tetapi juga sebagai guru kebijaksanaan yang menanamkan prinsip tauhid ke dalam setiap aspek kehidupan. Bagi Sheets, tauhid bukan sekadar pengakuan lisan bahwa Allah itu esa, melainkan kesadaran yang menembus hati, pikiran, dan tindakan manusia. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap hubungan antar manusia harus berpijak pada prinsip pengabdian kepada Sang Pencipta, sehingga hidup manusia menjadi selaras dengan kehendak ilahi.
Laku spiritual yang diajarkan Sheets bukan sekadar ritual formal, tetapi bentuk kehidupan yang menyeluruh. Ia menekankan pengendalian hawa nafsu, penguatan moral, dan kesabaran dalam menghadapi ujian dunia. Setiap individu diajarkan untuk menatap dirinya sendiri sebelum menilai orang lain, menelaah niat sebelum mengeksekusi tindakan, dan menyadari bahwa kebijaksanaan lahir dari kesadaran bahwa manusia adalah hamba yang selalu diawasi oleh Allah. Dalam ajarannya, Sheets menekankan pentingnya laku prihatin, hidup sederhana, tidak berlebihan, dan selalu bersyukur atas setiap karunia. Ia mengajarkan bahwa manusia yang bijak mampu menahan diri dari godaan duniawi, memprioritaskan keharmonisan spiritual, dan menjaga hati tetap bersih dari keserakahan, iri, atau amarah. Laku prihatin ini menjadi landasan moral yang membimbing manusia agar mampu hidup selaras dengan lingkungan, masyarakat, dan Tuhan. Selain itu, Sheets memperkenalkan prinsip pengamatan diri dan refleksi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ia menekankan pentingnya muhasabah, menghitung langkah spiritual, menilai perbuatan, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Dengan cara ini, manusia belajar untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain, membentuk karakter yang kuat, dan menanamkan disiplin spiritual sejak dini. Tauhid yang diajarkan Sheets juga terkait erat dengan penghargaan terhadap ilmu dan alam. Ia mengajarkan bahwa setiap ciptaan Allah adalah tanda kebesarannya yang harus diamati, dipelajari, dan dihargai. Ilmu tidak boleh dipisahkan dari spiritualitas, dan tindakan manusia harus mencerminkan kesadaran bahwa dunia adalah amanah yang harus dijaga. Dalam hal ini, laku spiritual dan ilmiah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sheets juga menekankan nilai keadilan dan kepedulian sosial sebagai bagian dari laku spiritual. Ia mengajarkan bahwa manusia yang beriman tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan orang lain. Kebaikan sosial, kejujuran dalam hubungan, dan tanggung jawab terhadap sesama menjadi bagian dari ibadah. Dengan prinsip ini, Sheets menanamkan konsep bahwa spiritualitas sejati selalu berbuah nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tradisi Jawa, laku spiritual Nabi Sheets sering digambarkan melalui simbolisme alam. Mengamati bintang, mempelajari musim, atau memahami siklus pohon bukan sekadar ilmu praktis, tetapi bagian dari meditasi dan refleksi spiritual. Ia mengajarkan bahwa alam adalah guru yang menuntun manusia untuk memahami kehendak Tuhan, sekaligus menanamkan rasa kagum, tawadhu, dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Selain itu, Sheets menekankan pentingnya pendidikan spiritual bagi generasi berikutnya. Ia percaya bahwa ilmu tauhid dan laku spiritual harus diwariskan dengan cara yang mengakar pada pengalaman nyata, bukan sekadar teori. Oleh karena itu, ia menanamkan kebiasaan bercerita, memberi contoh, dan mengajarkan nilai melalui pengalaman sehari-hari, sehingga pesan moral dan spiritual menjadi hidup dan mudah diterapkan. Sikap rendah hati dan istiqomah Nabi Sheets menjadi teladan utama. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang kekuatan atau kekuasaan, tetapi tentang keteguhan hati, kesetiaan pada prinsip tauhid, dan konsistensi dalam melaksanakan laku spiritual. Dari sini, terlihat jelas bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun, memiliki makna jika dipandu oleh kesadaran ilahi. Akhirnya, ajaran Nabi Sheets tentang tauhid dan laku spiritual mengajarkan kita tentang kesatuan ilmu, moral, dan spiritualitas. Ia bukan sekadar guru, tetapi mercusuar bagi umat manusia, menuntun langkah mereka agar hidup selaras dengan kehendak Allah, tetap rendah hati, dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sosoknya menjadi inspirasi abadi bahwa cahaya kebijaksanaan tidak hanya menyinari hati, tetapi juga menuntun manusia untuk hidup bermakna dan penuh hikmah. Perjalanan ajaran Nabi Sheets tidak hanya berhenti pada wahyu dan laku spiritual, tetapi meluas hingga budaya dan tradisi manusia, khususnya dalam konteks Nusantara. Di satu sisi, perspektif Islam murni menekankan prinsip tauhid yang absolut. Hanya Allah yang layak disembah, dan setiap tindakan manusia harus bersandar pada petunjuk ilahi. Di sisi lain,
Tradisi Jawa menekankan keseimbangan antara spiritualitas, budaya lokal, dan simbolisme alam. Disinilah muncul titik temu dan perbedaan yang menarik dalam memahami sosok Syeds. Dalam Islam murni, Nabi Syeds dianggap sebagai penerus wahyu yang menjaga kemurnian ajaran tauhid tanpa campur tangan adat atau budaya. Ajarannya menekankan ketaatan, kesabaran, dan kepedulian moral sebagai fondasi kehidupan manusia. Suhuf yang diterimanya bukan hanya pedoman spiritual, tetapi juga aturan sosial dan etika yang harus diterapkan secara universal, tidak tergantung budaya atau tradisi tertentu. Sementara itu, dalam tradisi Jawa, kisah Syeds diadaptasi ke dalam bentuk simbolik dan naratif yang kaya budaya. Serat dan Babat menggabungkan ajaran tauhid dengan filosofi lokal seperti manunggaling kawula lan Gusti, atau penggunaan simbol alam sebagai sarana refleksi spiritual. Dalam konteks ini, Syeds menjadi jembatan antara wahyu universal dan nilai-nilai lokal yang sudah ada, menjadikan ajarannya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Perbedaan paling mencolok terlihat pada cara penyampaian ajaran. Islam murni menekankan teks, riwayat, dan hukum, sedangkan tradisi Jawa lebih menekankan narasi, simbolisme, dan contoh praktis. Misalnya, dalam serat, Syeds digambarkan mengamati bintang dan siklus alam untuk mengajarkan manusia kesadaran akan Tuhan, sesuatu yang dalam Islam murni lebih banyak disampaikan melalui wahyu dan hadis. Namun, esensi yang disampaikan tetap sama, mengenal Allah melalui ciptaannya. Titik temu antara kedua perspektif muncul dalam nilai moral dan etika. Baik Islam murni maupun tradisi Jawa menekankan kesabaran, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan pengendalian hawa nafsu. Hanya metode penyampaiannya yang berbeda. Islam murni melalui teks dan praktik ibadah, Jawa melalui simbol, cerita, dan laku budaya. Disinilah kekayaan warisan Nabi Syeds terasa. Satu ajaran bisa diserap dalam berbagai bentuk, tetapi tetap mempertahankan kebenaran inti. Perspektif Islam murni juga menekankan aspek universal dari ajaran Syeds. Setiap manusia di seluruh zaman dan tempat dapat mengambil pelajaran dari laku dan prinsipnya tanpa terikat budaya tertentu. Sementara tradisi Jawa lebih kontekstual, menyesuaikan ajaran dengan kehidupan masyarakat lokal, sehingga pesan moral dan spiritual bisa terserap secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan Syeds sosok yang fleksibel dan relevan lintas budaya. Namun, ada potensi tantangan jika tidak memahami perbedaan ini. Menganggap tradisi Jawa sebagai wahyu bisa menimbulkan penyimpangan, sedangkan mengabaikan budaya lokal bisa membuat pesan Syeds terasa abstrak dan sulit dipahami oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, perbandingan ini mengajarkan kita pentingnya hikmah dan kebijaksanaan dalam menafsirkan ajaran, menjaga keselarasan antara prinsip ilahi dan nilai budaya. Dalam perspektif Jawa, laku spiritual Syeds menjadi panduan hidup sehari-hari. Mengamati alam, menghormati leluhur, dan menjalankan ritual simbolik bukan untuk menyembah selain Allah, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran diri dan moralitas. Islam murni menekankan niat dan esensi dari tindakan tersebut. Dengan memahami kedua perspektif, kita melihat bahwa metode dan simbol bisa berbeda, namun tujuan tetap satu, menegakkan tauhid dan akhlak mulia. Perbandingan ini juga menegaskan relevansi ajaran Syeds bagi generasi modern. Kita dapat belajar dari Islam murni tentang fondasi teologi dan moral, sambil memanfaatkan pendekatan lokal seperti tradisi Jawa untuk menanamkan nilai spiritual secara praktis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pesan Syeds tetap hidup, diterima, dan diaplikasikan tanpa kehilangan esensi ilahi yang terkandung dalam wahyu dan laku spiritualnya. Kesadaran akan kedua perspektif juga menumbuhkan toleransi dan kebijaksanaan. Syeds menjadi contoh bahwa ajaran ilahi dapat hidup dalam berbagai bentuk dan metode, selama prinsip utamanya tetap dijaga. Dari sini, manusia belajar bahwa keberagaman dalam cara penyampaian tidak mengurangi kebenaran inti, melainkan memperkaya pengalaman spiritual dan intelektual umat manusia. Akhirnya, perbandingan antara Islam murni dan tradisi Jawa dalam memahami Nabi Syeds menegaskan satu hal penting, ajaran yang sejati selalu relevan, fleksibel, dan universal.
Ia dapat diadaptasi tanpa kehilangan esensi, menyesuaikan metode dengan konteks, tetapi tetap menegakkan prinsip tauhid, moralitas, dan keseimbangan hidup. Sheets menjadi simbol keselarasan antara wahyu, budaya, dan manusia. Sebuah pengingat abadi bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari keseimbangan antara hati, akal, dan tradisi. Kehidupan Nabi Sheets yang sederhana namun syarat hikmah meninggalkan jejak yang hingga kini masih menjadi misteri dan bahan perenungan. Sejarah mencatat bahwa setelah menunaikan tugasnya sebagai penerus ajaran tauhid, Sheets berpulang ke rahmat Allah, meninggalkan manusia dengan warisan ilmu, moral, dan spiritualitas yang tak ternilai. Namun, berbeda dari nabi lain yang makamnya jelas dan menjadi pusat ziarah, jejak fisik Sheets menjadi samar, tersembunyi, dan penuh teka-teki. Inilah yang membuat kisahnya selalu memancing rasa ingin tahu para sejarawan dan peneliti spiritual. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa makam Nabi Sheets berada di wilayah Syam, namun tidak ada kepastian lokasi yang bisa diverifikasi secara historis. Banyak penafsiran yang mencoba mengaitkan jejaknya dengan berbagai wilayah di Timur Tengah, dari Yordania hingga Irak, tetapi semuanya bersifat spekulatif. Hal ini menegaskan bahwa fokus dari sosok Sheets bukan pada keberadaan fisik, tetapi pada keberlanjutan ajaran dan warisan moral yang dibawanya. Para ulama klasik juga mencatat bahwa keberadaan makam Sheets lebih bersifat simbolis daripada literal. Ia menjadi pengingat akan pentingnya penerus dalam setiap generasi, bukan sekadar tempat ziarah fisik. Sosoknya mengajarkan bahwa cahaya kebenaran dan tauhid bisa hidup melalui hati manusia, ilmu, dan praktik sehari-hari, tanpa harus terikat pada sebuah lokasi fisik. Inilah filosofi yang membedakan Sheets dari nabi-nabi lain dalam sejarah. Dalam tradisi Islam dan bahkan tradisi Jawa, makam Sheets sering digambarkan secara metaforis sebagai titik cahaya yang menerangi jalan spiritual manusia. Bukan sekadar tempat jasadnya berada, tetapi pusat inspirasi bagi siapa saja yang mencari pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengabdian. Konsep ini menekankan bahwa warisan spiritual seorang nabi tidak diukur dari bangunan makam atau lokasi geografis, tetapi dari pengaruh ajaran yang tetap hidup di hati umat manusia. Meski begitu, legenda tentang makam Sheets tetap memikat para peziarah spiritual. Beberapa pengikut menyebutkan adanya tempat-tempat berenergi di wilayah Syam dan sekitarnya yang diakini menyimpan barakah Sheets. Cerita ini bukan untuk dibaca secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa kedekatan dengan ajaran Sheets dapat ditemukan di mana saja, melalui ilmu, praktik spiritual, dan laku hidup yang konsisten. Jejak sejarah Sheets juga tampak dalam penyebaran ilmu dan moralitas yang ia wariskan. Generasi setelahnya mengembangkan sistem sosial, moral, dan spiritual yang menjadi fondasi peradaban manusia. Dari sinilah terlihat bahwa makam sebenarnya bukan hanya tanah atau batu nisan, tetapi keberlanjutan prinsip-prinsip yang ia ajarkan, kesabaran, tauhid, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Sejarah juga mencatat bahwa kisah Sheets tersebar melalui banyak jalur, kitab suci, riwayat ulama, hingga naskah budaya lokal seperti Serat Jawa. Hal ini menegaskan bahwa manusia belajar mengenal Sheets bukan hanya dari cerita atau lokasi, tetapi dari praktik nyata, bagaimana kita menjaga moral, menerapkan ilmu, dan menjalankan laku spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, setiap tindakan yang menegakkan prinsip tauhid adalah bagian dari makam hidup Sheets. Sikap Sheets yang rendah hati juga tercermin dari misteri makamnya. Ia tidak menginginkan kemasyhuran, pujian, atau penghormatan duniawi. Semua ajaran dan tindakannya diarahkan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkuat nama atau jasadnya. Dari sini, kita belajar bahwa kebesaran seorang nabi diukur dari dampak ajaran yang menembus zaman, bukan dari keberadaan fisik yang bisa disentuh atau dilihat. Beberapa cerita rakyat bahkan menekankan bahwa makam Sheets bergerak dalam simbolisme, mengikuti siapa saja yang menapaki jalan tauhid dan kebijaksanaan. Maknanya mendalam, pengaruhnya tidak statis, tetapi dinamis, terus menyebar melalui generasi yang menghidupkan ajaran dan teladan hidupnya. Jejak sejarah Sheets, dengan demikian, bukan sekadar kronik tempat dan waktu,
tetapi pengalaman spiritual yang hidup dalam praktik manusia. Akhirnya, bahwa jejak sejarah dan makam Nabi Sheets adalah pelajaran tentang warisan spiritual yang abadi. Fisiknya mungkin tersembunyi, tetapi ajarannya tetap terang benderang, menuntun manusia untuk menemukan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sosoknya menjadi simbol bahwa kebenaran dan cahaya ilahi tidak terikat oleh ruang dan waktu, melainkan hidup di hati dan tindakan mereka yang setia menegakkan amanahnya. Di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi, ajaran Nabi Sheets tetap relevan sebagai panduan moral dan spiritual bagi umat manusia. Warisan Sheets bukan sekadar sejarah, tetapi prinsip hidup yang bisa diterapkan di zaman modern. Di era informasi, manusia memiliki akses tanpa batas, namun seringkali kehilangan arah dan makna. Disinilah nilai tauhid, laku prihatin, dan kebijaksanaan yang diajarkan Sheets menjadi peta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan kesadaran, bukan sekadar kesibukan. Salah satu hikmah utama adalah pentingnya menyeimbangkan ilmu dan moralitas. Modernisasi menghadirkan kemudahan dalam pengetahuan dan teknologi, tetapi tanpa bimbingan spiritual, kemajuan itu bisa menjerumuskan manusia ke keserakahan, ambisi tak terkendali, dan kehampaan moral. Ajaran Sheets menekankan bahwa ilmu harus dipadu dengan pengendalian diri dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap inovasi membawa manfaat, bukan kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari, laku prihatin Nabi Sheets dapat diadaptasi sebagai prinsip hidup minimalis dan sadar lingkungan. Dunia modern sering menekankan konsumsi berlebihan, materialisme, dan gaya hidup yang boros. Sheets mengingatkan manusia untuk hidup sederhana, bersyukur, dan tidak terjebak dalam kenikmatan sesaat. Konsep ini relevan untuk membentuk generasi yang sadar spiritual, sekaligus peduli pada bumi dan sesama. Hikmah lainnya adalah pengembangan karakter melalui kesabaran dan refleksi diri. Nabi Sheets mengajarkan muhasabah, menghitung langkah spiritual, menilai diri, dan memperbaiki niat, yang sangat relevan bagi manusia modern yang sering terjebak dalam kecepatan dan distraksi digital. Dengan melatih kesadaran diri, manusia dapat menjaga keseimbangan emosional, intelektual, dan spiritual, menghadapi tekanan hidup modern tanpa kehilangan arah. Di era globalisasi, warisan Nabi Sheets juga mengajarkan toleransi dan inklusivitas. Ia menunjukkan bahwa prinsip tauhid dan moralitas dapat hidup dalam berbagai budaya, termasuk budaya lokal seperti tradisi Jawa. Modernitas menuntut manusia untuk hidup berdampingan dalam keragaman, menghargai perbedaan, dan tetap berpegang pada nilai universal. Sheets menjadi teladan bahwa kebenaran tidak harus kehilangan relevansi dalam konteks budaya yang berbeda. Peran Sheets sebagai penghubung ilmu dan spiritualitas juga relevan dalam pendidikan modern. Ia menekankan pembelajaran berkelanjutan yang menggabungkan pengetahuan praktis dan moral. Pendidikan masa kini dapat mengambil hikmah ini untuk membentuk generasi yang cerdas, kreatif, sekaligus berakhlak mulia. Pengetahuan tanpa bimbingan moral akan menjadi senjata, tetapi bila dipadu dengan prinsip Sheets, ilmu menjadi cahaya yang menuntun. Selain itu, hikmah Nabi Sheets menekankan kepemimpinan berbasis moral. Pemimpin modern dapat belajar dari prinsipnya, rendah hati, tidak mencari kemasyhuran, dan menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Di era di mana kekuasaan sering disalahgunakan, Sheets menjadi inspirasi bahwa kepemimpinan sejati adalah melayani, menegakkan keadilan, dan membimbing manusia menuju kebaikan. Dalam kehidupan sosial, ajaran Sheets menekankan pentingnya solidaritas dan keadilan. Modernitas sering menghadirkan kesenjangan, individualisme, dan persaingan yang keras. Sheets mengajarkan manusia untuk berbagi, peduli pada yang lemah, dan menjaga keseimbangan sosial. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa spiritualitas tidak hanya soal hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tanggung jawab terhadap sesama. Hikmah Nabi Sheets juga tampak dalam pengelolaan waktu dan kesadaran diri. Modernitas membuat manusia sibuk dengan aktivitas tanpa henti, tetapi Sheets mengingatkan pentingnya introspeksi, jeda, dan merenung. Dengan demikian, manusia dapat menilai arah hidup, menjaga fokus pada tujuan moral,
dan menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan spiritual. Ini adalah seni hidup yang relevan di tengah derasnya perubahan zaman. Akhirnya, warisan Nabi Sheets di era modern menjadi panduan abadi, cahaya tauhid, ilmu, moralitas, dan kebijaksanaan tidak akan redup meski zaman berubah. Ia mengajarkan bahwa manusia, dalam segala kemajuan dan tantangan, tetap bisa hidup bermakna, berakhlak mulia, dan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sheets menjadi simbol bahwa kebenaran sejati tidak pernah tergeser oleh waktu. Ia hidup dalam hati, tindakan, dan kesadaran setiap generasi yang memilih untuk menapaki jalannya. Nabi Sheets meninggalkan warisan yang tidak hanya bersifat sejarah, tetapi juga spiritual, moral, dan intelektual. Di tengah zaman modern yang penuh dinamika, ajaran dan teladannya tetap menjadi panduan abadi bagi generasi mendatang. Warisan ini bukan sekadar cerita, tetapi pedoman hidup yang menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga melalui ilmu, moral, dan keteguhan hati. Dari Sheets, setiap generasi belajar bahwa keberhasilan dunia tidak akan berarti jika kehilangan keseimbangan spiritual. Salah satu aspek warisan Sheets yang paling menonjol adalah integrasi antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa moral bisa membahayakan, sedangkan moral tanpa pengetahuan akan kehilangan arah. Di era digital, prinsip ini menjadi relevan. Generasi modern memiliki akses tanpa batas terhadap informasi, tetapi mereka perlu arahan dan bimbingan untuk menyaring apa yang bermanfaat dan tetap berada di jalur kebenaran. Generasi masa kini juga bisa mencontoh laku prihatin Nabi Sheets. Hidup sederhana, bersyukur, dan menjaga hati tetap murni adalah prinsip yang berlaku lintas zaman. Di tengah konsumsi berlebihan dan budaya materialisme, Sheets mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesadaran spiritual, bukan dari akumulasi harta atau popularitas. Warisan ini menjadi kompas moral yang membimbing manusia agar tidak tersesat dalam kenikmatan sesaat. Selain itu, Sheets menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Ajarannya menekankan bahwa setiap manusia tidak hidup sendiri. Keberhasilan individu harus diiringi kepedulian terhadap sesama. Generasi mendatang dapat meneladani nilai ini dalam kehidupan nyata, membangun masyarakat yang adil, saling menghargai, dan berpegang pada prinsip moral yang diwariskan Sheets. Sosoknya menjadi teladan kepemimpinan moral, bukan hanya kekuasaan semata. Sheets juga mengajarkan pentingnya refleksi diri dan introspeksi. Ia menekankan muhasabah, menilai diri, memperbaiki niat, dan menjaga konsistensi dalam tindakan. Nilai ini sangat penting di era modern, ketika manusia sering terbawa arus informasi, tekanan sosial, dan distraksi digital. Melalui refleksi, generasi mendatang dapat menemukan arah hidup yang selaras dengan prinsip moral dan spiritual, serta menjaga hati tetap bersih. Integrasi antara budaya dan spiritualitas menjadi warisan lain yang relevan. Nabi Sheets menunjukkan bahwa prinsip ilahi dapat hidup harmonis dalam konteks budaya lokal, seperti tradisi Jawa. Generasi modern dapat mengambil pelajaran ini, menghargai tradisi, tetapi tetap berpegang pada prinsip moral universal. Dengan demikian, warisan Sheets menjadi panduan yang fleksibel namun tetap kokoh dalam esensi. Warisan Sheets juga menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan. Ia percaya bahwa generasi penerus harus belajar secara menyeluruh, intelektual, moral, dan spiritual. Di era globalisasi, pendidikan yang menggabungkan semua dimensi ini menjadi kunci agar manusia tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, rendah hati, dan berdaya guna bagi masyarakat. Sheets menjadi simbol pendidikan holistik yang relevan sepanjang masa. Selain itu, laku Sheets menekankan kepemimpinan berbasis akhlak. Generasi mendatang dapat belajar bahwa menjadi pemimpin sejati bukan soal jabatan atau kekuasaan, tetapi bagaimana menegakkan keadilan, menuntun umat, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Ajarannya menjadi blueprint kepemimpinan yang menginspirasi di tengah kompleksitas dunia modern. Jejak spiritual Sheets yang abadi juga mengingatkan bahwa warisan sejati manusia tidak diukur dari harta, popularitas, atau pengaruh sementara,
tetapi dari kemampuan menegakkan prinsip moral, menyalurkan ilmu, dan membimbing orang lain menuju kebaikan. Setiap tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Sheets adalah bagian dari makam hidupnya, yang terus menerangi jalan generasi berikutnya. Dalam cahaya abadi Nabi Sheets, kita menyaksikan perjalanan manusia dari nasab suci Adam hingga generasi modern yang bergelut dengan ilmu, moral, dan spiritualitas, dari laku prihatin dan refleksi diri, hingga integrasi budaya dan tauhid. Sheets menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati bukan sekadar warisan fisik atau makam, tetapi jejak yang hidup dalam hati, laku, dan kesadaran setiap manusia yang berani menapaki jalan kebenaran, sebuah mercusuar abadi yang menembus waktu, menghidupkan ilmu, menegakkan moral, dan menyalakan cahaya spiritual di tengah gelapnya arus dunia.